keturunan asli dari Pulau Timor yang disebut Atoin Meto. Orang-orang Buti masih hidup tertutup dari peradaban modern. Segala perlakuan hidupnya masih berdasarkan aturan-aturan suku yang ditetapkan dan dijalankan dari dulu sampai saat ini. Mencapai wilayah Buti, kita akan menempuh perjalanan dari kota Soe sejauh 40 km. Terletak di lembah gunung dan bukit yang berada di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang Buti menggunakan bahasa Dawan dalam segala perihal kehidupannya. Untuk mengatur adat istiadat dan aturan hidup dalam suku, orang-orang Buti tunduk kepada pemangku adat tertinggi yang disebut raja yang bernama Namah Benu. Seseorang menjadi raja ditetapkan berdasarkan garis keturunan bangsawan turun-temurun. Nai Nino kat nem lo masa tu la aya makaluhat ang hina o kay mas kaluhat tekan tiapin ng sa ni pa sa mo tekan tu nai as nai Nino nem lo nuna benu nem no. Suku Buti masih memegang teguh keyakinan dan kepercayaan mereka yang disebut Halaika. Mereka percaya adanya dua penguasa tertinggi, yaitu Uispah dan Uisneno. Uispah dipercaya sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi dan menjaga kehidupan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Sedangkan Uisneno adalah bapak yang berkuasa atas alam baka, yang berhak menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatan semasa hidupnya. Palsay nua ahoy, palsay nua, itam amahit ena. Kalau kahit ena itat bisa, soms kalau hit ena, itnam tabay am tewam sa masatuit hit ena maferhitin ka. Mas kalau hit alimpang natin agad kasama si ena na esa ferhitinta panat gitula sa hit ena sa paluiri. Menurut Raja Buti dan para tua-tua adatnya, mereka mengenal adanya 3 agama di dalam kampung Buti, yaitu agama Halaika atau agama suku mereka, agama Protestan, dan agama Katolik. Orang Buti menganggap alam adalah ibunya atau mamanya, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian alam yang mereka tinggal. Pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan tidak boleh ditebang sembarangan. Lewat suatu ritual khusus baru dapat dilakukan penebangan. Kalau ay panatah neno anan, masa katetahan panati. Kalau panato o kataw maniaw. Kalau ikat panatato wapa, kalau pah kanun naleko, to kanun naleko. Kalau panato wapa. Jika ada satu keluarga Buti yang memiliki 2 orang anak, maka salah satu anak diwajibkan mengikuti ajaran Halaika untuk meneruskan budaya-budaya mereka, sedangkan satu orang lainnya boleh melanjutkan sekolahnya sampai kapanpun dan bebas memilih agamanya sendiri untuk hidup bersama-sama dengan masyarakat luas membangun bangsa dan negara Indonesia. Kalau melahirkan itu 2 anak, itu satu sekolah, satu tinggal ikut budaya, itu pertahanan budaya.
Desa Boti terdapat sarana pendidikan, yaitu 2 gedung sekolah lanjutan tingkat pertama dan 1 gedung sekolah dasar. Anak-anak Boti sangat rajin bersekolah pada setiap harinya. Bagi orang-orang Boti, tugas laki-laki yaitu mengurus kebun dan berburu di hutan. Tugas kaum wanitanya adalah bertenun tradisional dalam rumah tangga. Dengan memakai kapas dan bahan-bahan alamiah dari alam, kain tenunan Boti sangat digemari oleh para wisatawan luar negeri maupun wisatawan dalam negeri. Orang-orang Boti juga pandai mengukir patung-patung dari kayu. Patung-patung yang dibuat memiliki nilai-nilai khusus, yaitu patung selamat datang, patung menyambut tamu, dan patung memberikan sirip pinang kepada tamu. Patung-patung ini dibuat dari pohon-pohon kayu khusus dan dikerjakan memakai alat-alat tradisional. Patung-patung ini juga sangat digemari oleh para tamu yang datang berkunjung ke daerah Boti. Dalam keseharian, orang-orang Boti hidup dengan kekayaan alam yang ada. Untuk mencuci rambut dan mandi, orang Boti menggunakan tanah gunung berwarna hitam. Dan untuk cuci pakaian, orang Boti menggunakan darah pohon damar putih. Walau menganut ajaran halaika dan warganya tidak bersekolah, masyarakat Boti tak pernah terjerat hukum karena persoalan apapun. Masyarakat Boti selalu hidup jujur, rukun, gotong royong, dan sangat menghormati orang-orang yang datang berkunjung ke daerah mereka. Zaman modern pun kian mendera, tapi tak mampu menggoyahkan keteguhan masyarakat Boti dalam menjaga dan mempertahankan tradisi-tradisi asli peninggalan leluhurnya terdahulu. Kalau tak pernah au pernah tak pernah feno, anak kita pernah feno hatnya tus ten anak dia okat lagi anak anak orang kesemua ini tus anak dia nak bagi bagi ten pernah feno. Ritual Tape'e Fenu untuk menjaga ibu hamil dari bahaya atau dari gangguan-gangguan roh jahat, serta untuk mencari tahu jenis kelamin bayi yang berada dalam kandungan ibunya. Ritual ini dilakukan oleh seorang dukun adat yang disebut Amama Fenu. Bahan yang digunakan untuk ritual ini adalah buah kemiri. Buah kemiri tersebut dipecahkan pada batu ceper. Jika terbelah isinya, maka anak dalam kandungan itu adalah anak perempuan. Dan jika isinya tetap bulat, maka anak yang di kandungan ibu tersebut adalah anak laki-laki. Ritual ini dilakukan saat kandungan ibu berumur 7 bulan.
nahoy na layla ini ala lahat panulis dan nuim oya matas hanatila inaunda ni maten hakaisa imui la menpai. Ritual lais mahonit dan mahonit dilakukan untuk proses persalinan, dan setelah bersalin, ari-ari sang bayi itu digantung pada pohon kusambi agar anak tersebut tumbuh menjadi orang yang kuat untuk menjalani hidup dalam keluarganya. Setelah bersalin, sang ibu dan sang anak dihangatkan dalam rumah adat yang disebut kebubu. Ibu dan anak tidur di atas balai-balai kayu, lalu di bawah balai-balai itu ditaruh arang api. Hal ini dilakukan selama 4 hari 4 malam. Ritual Tapuitan Liana. Sebelum melakukan ritual ini, maka terdahulu dilakukan pembersihan diri bagi sang ibu dan sang anak yang dipandu oleh dukun adat. Upacara adat ini untuk memperkenalkan sang anak kepada masyarakat sebagai tanda bahwa telah melewati masa kritis, dilakukan setelah 4 hari 4 malam masa penghangatan diri. Tungkol na naman yung mukha kumele ko. Tao na mukha kumele ko. Kaputo le. Mukha puto mo na mele ko. O manahoy na nang wakay no le. O nahoy na maka naman tupabi mele ko. Dalam tupabi namin wala po elektronik manulikronik hawa na me kikasuti me kaunisun le ko. Kaunisun na lah main sa kau sa kawale ko. Ay love no etem na niya la. No, ala kam na na 5 anos atas si bahay atas mau tukal tu na mana kol ang ufam tu sa pisem no kol makabi ko mo ko tam tu sim po sing tu. Tao le. Seorang dukun adat menancap anyaman daun di atas pintu rumah kebubu sebagai tanda agar anak tersebut ketika besar kemanapun dia pergi, dia pasti ingat kembali ke rumahnya. Setelah selesai ritual ini, dilakukan makan sirih pinang bersama sebagai lambang kebersamaan yang erat. Ritual Nakana Pliana. Ritual ini dilakukan saat anak berumur 2 tahun ke atas. Nama-nama para leluhur sang anak disebut satu persatu. Jika salah satu nama yang disebut dan anak tersebut menyambut dengan suaranya, maka anak tersebut menyukai nama yang telah diberikan.
Terus sudah. Ritual Eunakfuno. Ritual ini dilakukan untuk mencukur rambut si anak yang berumur 3 tahun ke atas. Ritual ini dilakukan oleh dukun adat yang disebut Ama Mafeno bersama ayah sang anak. Setelah dicukur, maka rambut tersebut tidak boleh dicukur sampai kapanpun hingga meninggal dunia. Jika rambut semakin panjang, maka rambut itu hanya bisa dikonde di kepala. Seekor babi yang dibunuh saat ini adalah sebagai korban demi suksesnya perjalanan hidup ke depan bagi sang anak. Nero awi buka, mau kamuti sana hapenu hasuputi. Ana binaro iya makloka iya takante ako kan mo beno ni hasupa mo ka mo tolong hanan nabi. Ni fatum le kolima mo ka habi hakuan nan sana mo na basa kosan ni tong kosan nek manihinam temo na. Oh, nama mangkali fatum le kalau malu kada timah baimat. Lo bawa nampan muti fola kan hanan nang kalau fatum le kalau malu bekane makun imbali. Oh, nano unman mak bena nang kalau fatum le kalau malu le ko eta. Oh, nam keram nam biti ngomong kalifatin le kalima le muka neman. Nahedum nam abi kobot. Potongan rambut awal yang dilakukan kemudian ditiup bersama angin sebagai tanda khusus bahwa kemanapun sang anak itu akan pergi, ia pasti akan kembali lagi pulang ke kampung Boti. Menurut suku Boti, jika warganya melanggar aturan-aturan adat yang telah ditetapkan, maka akan mendapat mara bahaya dan malapetaka. Masih ada lagi beberapa ritual yang dimiliki orang-orang Boti, yaitu Toif Bife atau upacara peminangan.
Maftus Neo Mafet Mamonet atau ikatan perkawinan. Upacara perkawinan yaitu Mafet Mamonet, ritual hidup berumah tangga yang disebut Monit Mafet Mamonet, dan upacara bakti kepada orang tua yang disebut Maka Upar Cum Nasi atau disebut juga Puam Nasi Manum Nasi dan Oe Maputu Ai Malala. Inilah siklus kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat suku Boti di Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walau zaman modern datang menghantam bagai topan, kami akan tetap hidup dalam tradisi-tradisi leluhur pemberian nenek moyang kami. Inilah janji-janji setia orang Boti.